Hi everyone, it's me Yudian from FocusIELTS.com, and today I'm here with Mr. Hakiki. Hi everyone. Hari ini spesial episode ya, jadi bukan ngobrol doang, bukan interview doang, tapi kita bicara tentang writing, bukan sekedar ngomongin apa yang kayak kemarin kita bicarakan, sekarang lebih kayak nunjukin langsung, oke? Ya, jadi khusus untuk hari ini kita langsung lihat di sini kan ada tulisan, ada contoh ya dari tes IELTS, ya Sir ya. Ya, benar-benar. Ini untuk menunjukkan ke viewer, untuk kalian yang mau tahu sebenarnya standar IELTS rating itu seperti apa sih. Untuk khusus untuk hari ini kami mempersiapkan 2 jenis writing dari 2 task yang sama beda Sir ya tesnya ya. Ya, tas 2 semua, tapi Ini task dengan 2 semua. topiknya Topiknya berbeda, tapi soalnya sama. Oke, yes. Mengapa task 2? Karena lebih gampang ya, karena nggak usah bahas data ya, karena ini adalah Ya. purely opinion, oke. Hmm. Dan sebenarnya yang mau di-highlight di sini ya, untuk task 1 mungkin nggak terlalu bagaimana, tapi banyak juga pertanyaan kami yang uh, permintaan juga untuk cover task 2 ya. Task 2 itu lumayan sulit, lumayan pressurizing. Nah, sekarang kita mau nyontohin nih, kalau yang band 7 tuh kayak gimana modelnya, kalau yang band 6 gimana modelnya. Jadi supaya kalian yang nonton video ini bisa tahu standar kalian di mana. Oke. Ya. Jadi kita bisa tahu ukuran, bisa evaluasi diri juga, ukuran writing saya udah sampai mana nih. Saya masuknya yang 6 atau 7. Kalau merasa lebih bagus mungkin bisa 8. Good. Oke. Nah, perlu diketahui 6 sama 7 itu bukan nilai yang buruk ya. Oke, 6 sama 7 itu udah cukup untuk dapetin band 6 atau 7 kalau semuanya rata-rata segitu ya. Dan semua rata-rata university nggak minta di atas 8 ya, Sir ya. Ya, nggak ada. Nggak ada ya, mintanya kalau nggak 6, 6.5, 7, 7.5, tapi 8 itu jarang banget. Nah, jadi yang kami tunjukkan hari ini model-model writing yang sebenarnya not really bukan yang polished banget, tapi bukan yang buruk sekali, oke ya. Jadi mungkin kita bisa sebut ini sebagai bare minimum atau standar minimum kalian. Oke. Jadi minimal kalian harus bisa seperti ini ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bisa tanyakan langsung ke Mr. Hakiki. Kita mau review dari tulisan-tulisan ini ya, Sir ya. Ya, Oke. benar-benar. Hari ini mau kita perlihatkan bedanya band 6 sama band 7 itu seperti apa. Ya, Mr. Hakiki silakan dimulai. Jadi kita mulai, kita membahas tipe soal untuk discuss both views ya. Jadi di writing task 2 itu banyak soalnya. Mhm. Kalau nggak salah total itu ada sekitar 5 tipe soal. Nah, untuk hari ini kita bahas yang discuss both views, yang dimana juga dinamakan dengan two-sided essay ya, yang dimana kita diminta untuk menjelaskan kedua sisi. Nanti akan diberikan suatu topik yang diberikan sisi A dan sisi B, dan Aha. kita diminta untuk menjelaskan hal tersebut sambil juga memberikan opini kita. Itu yang perlu kita perhatikan di sini. Nah, Mhm. secara struktur kita bisa mengikuti konsep ini, skema ini, di mana kita hanya memerlukan 4 paragraf saja, dan ini juga menjelaskan tentang berbagai komponen ya yang diperlukan dalam setiap paragrafnya. Jadi kita mulai dulu dengan paragraf pertama, introduction. Kita mulai dari yang band 7 aja dulu ya, kita bandingkan per paragrafnya. Jadi di sini kita lihat ada topik ya, yang menentukan nanti kita diminta atau apa adalah pertanyaan atau perintahnya. Jadi kita di sini discuss both views and give your own opinion. Jadi ada suatu topik, some people think it is better to leave their home country to improve their work and living opportunities, while others think staying in their own country is a better choice. Nah, dibandingkan dengan soal tipe-tipe soal yang lainnya, mungkin ini bisa tergolong yang yang lebih mudah ya, bukan berarti mudah, tapi cukup Mhm. mudah. Kenapa? Mhm. Karena kita di sini tidak harus berpikir ide lagi, karena ide sudah diberikan. Ya kan, jadi idenya kan sudah ada ya, sisi Mhm. A seperti apa, sisi B seperti apa. Tinggal kita jelaskan kenapa kok A seperti itu dan B seperti itu. Jadi kita nggak perlu mikirin ide. Misalnya di agree ada segi kita harus mikirin ide kan, kenapa kita setuju atau kenapa kita nggak setuju. Kalau di sini itu enggak. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi kita harus menggunakan ide yang apa yang ada di sini. Jangan sampai menggunakan ide yang luar atau pasti akan mempengaruhi nilai. Oke, jadi kita lihat kembali lagi. Untuk introduction ada 3 komponen penting ya. Neutral background sentence, relate the question, sama mention both sides. Jadi mention both and your stance. Nah, kita di sini harus memberikan kecenderungan kita di mana. Meskipun memang kita di sini nanti kita akan memberikan dua sisi, kita perlu menunjukkan kecenderungan kita kemana. Itu perlu kita sampaikan di thesis statement kita. Nah, jadi kayak gini kan, ini adalah neutral sentence ya. Neutral sentence artinya tidak bias kemanapun.
Jadi kita memperkenalkan topik itu apa? Leaving one's country is a tough decision to make. Ya kan, karena ini kan kembali lagi pada topiknya, di mana ada yang mau keluar, ada yang lebih baik bertahan di negara tersebut. Jadi ini merupakan sebuah neutral sentence. Nah, yang di hijau sini ini adalah kalimat yang di mana paraphrase ya, paraphrasing the topic. Ingat, paraphrase-nya bukan copy paste. Kalau copy paste otomatis akan mengurangi. Jadi band 7 itu dilihat dari bagaimana kita juga bisa memparaphrase dengan baik. Terus kemudian and then in the next one itu adalah thesis statement-nya. Yang di mana thesis statement sini kita perlu ya menjelaskan, in this essay I will discuss the different views of this white. Nah, jadi dia memberikan di essay ini, menjelaskan di essay ini kita akan menjelaskan kedua pandangan berbeda terkait dengan A dan B. Although in my own perspective, consider the job of a support is very good. Nah, jadi di sini dia memberikan opininya. Ya, jadi yang di bold underline ini opininya dia seperti apa, dia cenderung kemana. Namun perlu sampaikan ya, jadi kita menyampaikan saya akan menjelaskan kedua sisi, namun saya lebih cenderung memilih sisi yang pilihan yang kedua atau pilihan ke satu, tergantung. Itu komponen yang harus ada di dalam task 2. Dan dengan adanya seperti ini, 7 ke atas kita bisa sampai. Untuk dari segi task achievement ini salah satu ya yang penting adalah thesis statement-nya ini. Nah, coba kita bandingkan dengan yang band 6. Topiknya berbeda, otomatis kita juga harus pahami. Some people believe that it is good to share information as possible in scientific research, business and academic. Others believe that some information is too important. Ada yang bilang kita perlu share information, ada yang bilang kita nggak perlu. Nah, pertama di sini dia langsung bilang, menyatakan opininya. Dia langsung paraphrase. Seharusnya kan diawali dengan neutral topic sentence ya. Kita bisa tulis misalnya information is considered a crucial commodity in the modern day. Misal kita tambahkan itu untuk menunjukkan, oke, ini memperkenalkan. Kenapa? Akhirnya ada perdebatan ya, menyatakan bahwa satu itu lebih bagus, satu itu jangan. Nah, kemudian di sini, while sharing important information could be open to pluralism, it can also provide a comprehensive understanding to the readers, creating enormous impact on their learning. Nah, jadi kita lihat, jadi di sini while sharing important information could open doors to plagiarism, berarti kan dia sudah spesifik yang menyatakan bahwa negatifnya plagiarism, it can also provide a comprehensive understanding to the readers, creating enormous impact on their learning. Jadi di sini tesis statement-nya sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena kan kita di sini diminta untuk discuss both views, tapi di sini ini lebih cenderung seperti kayak di agree atau disagree. Ya meskipun ini akhirnya menjadi pertanyaan to what extent. Ya saya setuju dengan ini, namun gini. Itu yang kurang di sini. Akhirnya karena ada permasalahan ini, task achievement otomatis berkurang. Seperti itu. Jadi inilah yang akhirnya membuat salah satu kontribusi ya kepada kenapa bandnya itu 6. Karena dari statement-nya tidak menunjukkan perintah yang diberikan. Seperti itu. Itu pertama. Nah, kemudian ketika kita menjelaskan, kita harus mengikuti kita harus mengikuti skema ini. Ya, pertama kita restate side A, side 1, kita kasih alasannya kenapa seperti itu, example-nya apa, tapi conclusion. Nah, kita lihat di sini. The main reason why, berarti ini kan the main reason why some of the problem ini adalah dari segi restatement ya, dari sisi A. Kemudian for instance, nah sebenarnya kalau dari reason sama examples ini bisa posisinya bisa terserah ya, bisa reason dulu atau example dulu, atau example dulu atau reason dulu, nggak masalah. Jadi kebetulan di sini ini contohnya dulu. For example, dia kasih contoh. Nah, setelah kasih contoh, dia kasih reasoning kenapa. Nah, kenapa kok seperti itu? For instance, nurses in my country are only getting paid, bla bla bla. This explain. Nah, tapi itu ditutup dengan conclusion. Nah, ini sangat penting dan ini banyak orang lupa ya. Clearly living the country is the best choice. Ini sangat penting. Ini tujuannya untuk menekankan kembali ya apa yang kita tuliskan di sini. Seperti itu. Jadi banyak orang yang biasanya nggak tulis ini ya. Padahal ini menjadi salah satu komponen penting. Nah, kemudian karena kita membicarakan tentang posisi hal yang berbeda, otomatis kan kita harus menggunakan connecting words ya untuk menyatakan objek. Di sini ada connecting words-nya ini.
Jadi jangan langsung tiba-tiba there are also individuals, jangan, karena kan kita mau memberikan transisi ya, Ya. transisi yang apa namanya yang mulus lah ibaratnya ya, sehingga orang tuh gampang tahu lah maksud kita seperti apa. Jadi Sama halnya ya, ya, jadi membedakan ini juga Sir ya, membedakan view ya. yang membedakan view. Jadi kita tahu bahwa kita ini ngomongin tentang hal yang berbeda lagi, hal yang berbeda bukan hal yang sama lagi. Itu kan yang maksudnya di situ. Jadi di sini sama dengan yang di atas, ini kita jelaskan. Ini adalah restatement dari poin kedua, terus ini ada kasih contoh. Nah, kalau kita lihat di sini, penulis ini mengambil skema contoh dulu baru penjelasan. Tapi juga ada beberapa yang memang ngasih penjelasan dulu baru contoh. Terus ini tekankan. Jadi konsep dasar dari pembuatan body paragraf itu seperti ini. Kita tinggal mengikuti skema yang ada di sini saja untuk bisa membantu kita ya. Jadi kita restate. Nah, restate ini jangan sampai sama dengan apa yang kita tulis di sini atau sama dengan apa yang kita tulis di sini. Jadi kita diminta untuk paraphrase lagi. Nah, kemampuan paraphrase itu juga yang akan menentukan nilai kita. Nah, jadi jangan sampai ada banyak pengulangan atau copy paste dari topik terus kita ulangi terus-menerus. Itu kalau dari segi task achievement sebenarnya seperti itu. Terus adanya conclusion ya. Nah, terus conclusion juga sangat penting. Jadi in conclusion, dan kita lihat sini ada opininya. Jadi opini itu disampaikan di paragraf pertama di thesis statement kita dan di conclusionnya. Itu top opini kita kalau talking about discuss both views. Jadi di sini kita bersikap netral. Opini disampaikan di sini dan juga di tesis di end of the conclusion. Jadi dengan adanya pertama adanya 4 paragraf itu menjadi komponen pertama ya dalam penilaian task achievement. Kedua, tesis statement-nya sudah baik atau belum. Kemudian hubungan antara tesis statement dengan dengan tesis statement dengan topik sentence body paragrafnya sudah sesuai atau belum. Itu juga yang perlu dipertimbangkan. Gitu ya. Kemudian jika kita lihat jika kita lihat di sini, nah kita lihat apa yang menjadi permasalahan di sini. Pertama, kita lihat tadi adalah harus menunjukkan restatement-nya of the first idea. Nah, kita lihat. Share sentiment critical voice like reference, statistical analysis can lead to several implications in the research. The most common category is pricing. Kita lihat di sini, ini kan sudah saatnya bisa jadikan satu kalimat ya. Yang ini kan menjadi tesis topik sentence-nya tapi dia bisa menjadi 2 kalimat. Bisa sebenarnya kan bisa aja kan ditambahkan misalnya in which the most common consequence is plagiarism. Itu yang pertama, kesalahan pertama dari topik sentence-nya, mengurangi kualitasnya. Terus kemudian with the details, we like some of the flowers that can avail the approach of copying the content from research and branding. There most common PhD courses with students copy. However, this essay disagrees with this point because nah, kemudian di sini ada pernyataan ini. Kita kan tidak setuju atau enggak setuju ya. Kalau discuss both itu kita bukan menyatakan setuju atau tidak setujunya di dalam itu. Nah, makanya di sini ada permasalahan ada di sini. Jadi secara dari segi task achievement-nya sudah ada kekurangan. Nah, ini juga ada kekurangan. Jadi kita tidak perlu menyebutkan opini kita di dalam body paragraph. Opini kita hanya di tesis sama nah ini dia sudah ada sebenarnya kan. Cuman akhirnya double. Nah, ini kita nggak perlu. Secara struktur pun opini opini discuss both itu tidak perlu sampaikan di body paragraph. Jadi dari segi ini sudah terlihat ya, dari segi task achievement-nya sudah berbeda. Makanya 16, 17 itu dari segi task achievement. Gitu. Kemudian kita bicara tentang aspek kedua yaitu adalah coherence ya. Coherence berarti kan kesinambungan. Nah, kita lihat sini ada kayak tadi penggunaan cohesive device atau linking on the other hand. Sedangkan kita di sini lihat antara 2 paragraf ini nggak ada. Nah, jadi itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan ya dalam segi coherence-nya. Kemudian penyampaian, nah kalau kita lihat di sini, sharing, nah kayak tadi ini kan juga bisa menjadi permasalahan di
coherence ya, dari mana ditambahkan tadi kan in which tadi kan dipisah, tadi kan itu menjadi permulaan coherence. With the details freely accessible. Nah, ini juga kalau kita lihat ini kan mau digunakan sebagai penghubung ya, linking, tapi dilihat dari frasenya saja itu sudah ada kesalahan grammar. With the details freely accessible maksudnya apa? With the freely accessible details mungkin akan seperti itu ya. Fellow research can avail the approach of copying the content from the journal. This is most common in where students copy the reference from the research work of the fellow students. Nah, jadi ya dari segi flow-nya di sini kurang jelas. Berbeda dengan kalau di sini ini sudah lebih jelas ya. The main reason ini, contohnya ini. Nah, dari contoh itu dia ngambil kesimpulan oleh karena itu. Terus tutup lagi dengan clearly leave the content. Nah, ini kan nggak ada kan di sini. Closing statement-nya nggak ada di setiap paragraf. Berpengaruh coherence, berpengaruh test achievement juga. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah membahas. Nah, kalau dari segi lexical otomatis ya lexical sebenarnya sangat-sangat sulit ya untuk kita terapkan kadang karena kita tahu kosakatanya tapi ternyata penggunaannya kurang tepat. Nah, itu juga yang menjadi permasalahannya. Tapi kan kalau dari kalau kita lihat dari kayak paraphrase tadi ya, semakin kita tidak mengulangi meskipun kita menyampaikan hal sama itu semakin baik. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini kan kayak sharing sensitive, sharing details. Nah, ini kan pengulangan. Sebenarnya kan kita bisa gunakan kata-kata yang berbeda. Jadi kalau kita perhatikan di sini kan some people, jadi dia bilang some people, di sini few individuals. Terus kemudian some of the population. Nah, jadi kan kalau dilihat dari konteks kosakatanya itu sudah berbeda, exquisite. First world countries. Nah, itu tadi. Jadi berbeda dengan yang ini, di mana ini kalau kita lihat tidak terlalu banyak ya kosakata yang advance-nya, dan mungkin kita lihat sini ada avail. Terus mungkin kita lihat ya solid ini bisa dikatakan lumayan ya solid, daripada kita menggunakan strong, solid is much more better. Tapi kalau kita lihat perbandingannya itu berbeda. Itu dari segi lexical, dari segi grammar. Ya, nanti kita melihat ya bahwa ada permasalahan di sini. Terus kemudian, this is the most common place where students copy the reference from the research work of fellow students. Shall it provide a complete understanding to the readers? Nah, kayak gini kan juga kan ini juga permasalahan kurang jelas ya topik statusnya seperti apa. In addition to the thesis and provide solid information, research provide information reference. Oke. Nah, jadi kayak gini kan lebih baik kan menjadi research saja, nggak perlu research and components is incomplete karena kita mengeneralisasi ya. Bukan kalau kita mengeneralisasi kita selalu pakai, kita nggak perlu pakai kita jamakkan saja. Jadi permasalahan di sini kalau menurut saya pribadi sih, kalau yang sangat menentukan band 6 ke band 7-nya untuk contoh ini khususnya ya, ini lebih pada task achievement-nya. Kalau dari segi anggap saja kalau kita lihat di sini kalau kita lihat sini itu kalau misal ya kita kan kalau dinilai kan ada 4 ya, ada task achievement, terus kemudian ada coherence, ada lexical, resource, sama grammar. Nah, kalau lihat dari sini task achievement-nya kan cukup baik ya, jadi mungkin kita anggap aja kasih 8. Karena coherence gak ada permasalahan, kita kasih 7. Lexicalnya cukup baik, kita kasih 7. Grammarnya cukup baik 7. Jadi kalau secara rata kan menjadi 7, itu kan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini task achievement-nya ini yang membuat dia lumayan anjlok itu task achievement-nya. Jadi kita lihat. Nah, di task achievement-nya di sini dia karena ini banyak hal yang tidak sesuai dengan perintah atau permintaan atau dasar dari discuss purpose, ini mungkin akan bisa menjadi 4 ya untuk task achievement-nya. Kemudian dari segi ya, jadi task achievement sebenarnya itu kalau kita paham itu paling gampang untuk dapat nilai tinggi. Karena kan kalau lexical sama grammar kan itu kadang-kadang out of our control ya. Kadang-kadang kita berusaha, tapi yang saya tekankan kepada semua orang mesti task achievement-nya diperbaiki, pahami dulu. Karena untuk anggap aja kalau kayak tadi kan, kalau kita sudah dapat 8 di sini, kita dapat 666 itu masih lumayan lah untuk ngangkat gitu kan. Karena memang baginya imbang nanti. Nah, coherence karena dari penggunaannya flow-nya kurang ini akan menjadi 6.
lexical-nya tadi kita anggap aja lebih standar 6, terus grammar-nya kita anggap aja 6. Berarti ini kan sudah mepet ke hampir ke 5,5 ya, Yes, dari yes. 5,5 ke 6. Jadi kayak gitu. Jadi itulah perbandingan dari tas band 7 sama band 6. Jadi yang paling signifikan berpengaruhnya di sini adalah tas achievement-nya. Sebenarnya kalau dari segi coherence lexical grammar itu nggak jauh berbeda dengan apa yang kita lihat di sini. Cuman yang membuat dia turun adalah tas achievement. Jadi perlu diperhatikan itu. Jangan sampai ada salah satu aspek ya yang anjlok banget, dan biasanya anjlok itu malah biasanya itu yang paling susah, yang paling gampang untuk membuat anjlok itu sebenarnya tas achievement. Yes. Kalau kita nggak paham. Karena sebenarnya itu gampang, tapi kalau orang nggak tahu, Mhm, ya orang kan asal nulis kan kadang-kadang. mhm, mhm. Kan. Kalau lexical grammar, itu kalau lexical asalkan kamu nulis dengan basic common lexical itu 5 itu udah dapat. Hmm, hmm. 5 itu dapat ya. Nah, kalau task achievement sama coherence ini agak agak berhubungan ya. Task achievement sama coherence. Kalau task achievement tidak sesuai, otomatis coherence juga akan turun. Jadi makanya kalau kita bisa dapat coherence 8 atau 7, ya nanti itu akan lebih baik gitu. Jadi seperti itu Mr. Yudian kurang lebih. Wow, oke. Thank you so much for the detail ya. Kita belajar banyak di sini ya tentang apa aja yang harus diperhatikan dalam menulis ya. Yang benar-benar di highlight hari ini adalah tes achievement. Ya, sebenarnya kalau misalnya mau diartikan secara mudah, tes achievement itu menguji pemahaman kita terhadap konteks yang dibicarakan ya, Sir ya. Ya, jadi kesesuaian dengan apa yang diminta ya. Kalau kita diminta Betul. discuss both views ya kita jelaskan discuss both views. Kalau kita diminta Iya. agree atau disagree, agree disagree. Yes. Jadi intinya untuk kalian yang mau writing, tolong perhatikan apa yang diminta oleh examinernya. Oke, jadi jangan sampai kita keburu-buru pengen nulis karena kejar waktu ya, Sir ya. Kebanyakan gitu, Sir ya. Kebanyakan kepepet sama waktu, terus ya udahlah mulai nulis, tahu-tahu pas di tengah-tengah sadar tidak masuk ternyata. Gitu. Nah, jadi sangat Benar-benar. penting untuk menganalisis dulu apa yang diminta oleh examiner ya. Kalau diminta discuss both view. Jangan masukin opini sendiri. Gitu ya. Kecuali di tesnya diminta untuk masukkan include your own opinion. Ada juga Sir ya. Di Ya, segmen itu kan ada ya. And ada. also ya, include your own opinion ada juga soalnya. Tapi kalau misalnya tidak diminta ya tidak usah gitu ya. Jadi jangan menambah-nambah ini sendiri karena justru bukan malah jadi nambah band ya Sir ya, malah jadi nurunin karena tas Iya, achievement nggak dapat jadinya. karena nggak sesuai dengan perintah. Tidak sesuai dengan perintah. Jadi tolong perhatikan, terus mungkin ada bagusnya juga Sir ya untuk memahami dulu konteksnya secara sempurna ya. Karena ya kalau misalnya salah tafsir, ya salah penafsiran, salah interpretasi, jadinya bisa salah arah ya. Jadi kita harus hindari untuk misinterpretation. Oke. Perhatikan, baca sekali 2 kali. Kalau saya ke student saya seperti itu Sir ya Ya, biasanya ya. Baca lagi tasnya, apa yang diminta, hati-hati jangan sampai nggak nyambung. Begitu nggak nyambung ya topik nggak kena, mungkin tas achievement nggak kena juga ya. Dan kita bisa lihat efeknya, dampak dari tidak memahami instruksi dengan baik adalah menurunkan band secara signifikan. Oke. ya. Dan ini adalah lesson yang sangat bagus. Mungkin untuk lexical dan coherence dan also grammar ya, itu memang harus dipersiapkan. Nanti juga belajar saat ini ya, saat sering menulis ya, mungkin ya. Tapi kita bisa lihat hari ini the main star is actually test achievement. Itu yang ngangkat tulisan pertama menjadi band 7 dan tulisan kedua menjadi band 6 menurunkan ya. Iya, jadi memang Sangat-sangat sayang. variasinya banyak ya. Kebetulan untuk hari ini permasalahan utama di task achievement. Tapi nanti juga ada mungkin yang permasalahannya di lexical. Ada juga permasalahan utamanya di grade. Jadi ya memang case by case ya. Jadi kita nggak Ya, bisa generalisasi. Jadi ya, kita ngambil dari contoh hari ini task achievementnya mau apa. ya. Okay. I think that will be it. Yes, that is a very productive information ya, yang insight from one of our best writing teachers ya, Mr. Hakiki. Ya, emang masternya juga, jadi kita tahu bisa tahu langsung dari expertnya yang udah sering mengajar dan juga mendapatkan band bagus dalam writing. Oke, untuk kalian-kalian yang mau improve writing kalian, yes, tonton video ini ya sampai akhir, jangan di skip-skip karena informasinya dari awal sampai akhir semua berguna. Oke, ya. Yang disampaikan oleh Mr. Hakiki pada hari ini itu semua sangat useful. Oke. Jadi catat, take note, oke.
And don't forget to like and subscribe to our channel. Yes, we will make more contents, we promise you. And for today, this is what we can provide for you. I hope this will be useful for you all. Okay, so hari ini begitu saja. Okay. Thank Okay. you so much, guys, for watching our content. We will see you again next time. Thank you, Mr. Hakiki, for Thank you, everyone. Thank you, Mr. Rian. Yes, you're welcome. Thank you so much. Okay, we'll see you guys again next time. Bye bye. Bye-bye.